Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madyoga Prasetya dengan NIM 2011031242 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 20. Di sini saya akan membahas LKM 8 mengenai Trihita dengan artikel membimbing ulang Trihita dari budaya Bali ke politik oleh Dikrot dan Gede Sedane. Adapun aspek yang dibahas, yang pertama aspek permasalahan, yang kedua teori, yang ketiga metode, yang keempat hasil pembahasan, yang kelima kesimpulan. Aspek permasalahan. Aspek permasalahan pada artikel tersebut adalah cara tidak kritis di mana klaim budaya, tradisi, atau pengetahuan lokal digunakan dalam sains dan pembuatan kebijakan di sekitar irigasi Bali, asosiasi atau subak. Masalah yang berkembang dari pertanian beririgasi Bali semakin terbingkai kultural, cara-cara yang tidak netral, uraian tentang pertanian beririgasi dalam kaitannya dengan budaya Bali sangat mempengaruhi dunia pembuatan kebijakan. Pada artikel tersebut juga membahas kemunculan Trihita Karana atau 3 penyebab kesejahteraan sebagai ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan di bidang pertanian irigasi dan pertanian subak domain. Dalam artikel ini juga menyebutkan bahwa konsep ideologi ini tidak sederhana, tidak hanya kearifan lokal, tradisi atau budaya, tapi membutuhkan penelitian ilmiah yang kritis sebagai bagian dari proses perubahan sosial politik yang lebih luas. Dari permasalahan tersebut akan memunculkan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara dimobilisasi? Yang kedua, apa arti popularitasnya yang semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian beririgasi Bali, tentang proses kebijakan yang diarahkan ke subak dan cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya teori. Teori yang pertama yaitu teori dari Sutawan mengenai pertanian irigasi merupakan pusat kehidupan, kusumologi, dan praktik ritual keagamaan di Bali. Hal ini tergambar dalam budaya padi Bali dan pengelolaan air. Yang kedua ada Pitana mengenai Trihita Karana sebagai kearifan lokal yang memungkinkan masyarakat Bali untuk hidup selaras dengan lingkungan dan merevitalisasi budayanya. Selanjutnya metode. Metode yang digunakan dalam artikel tersebut, yang pertama metode penelitian deskripsif, merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Yang kedua, metode penelitian kasus adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari cara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek. Selanjutnya hasil pembahasan. Hasil pembahasan pada artikel tersebut mencangkup 3 relasi komponen Trihita Karana. Yang pertama payangan, hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu pendirian Pura Subak. Pura yang berada di tengah sawah dan selalu digunakan untuk melaksanakan ritual dengan dipimpin oleh pendeta atau pemangku khusus yang telah ditunjuk oleh masyarakat. Yang kedua ada pawongan, hubungan antara manusia dengan manusia. Adanya awig-awig merupakan kesepakatan yang dibuat bersama untuk menghubungkan petani yang ada dalam lingkungan subak tersebut. Yang ketiga ada paleman, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Adanya usaha perawatan di lingkungan subak. Perawatan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan subak yang bersih dan terhindar dari hama yang menyerang padi. Yang terakhir ada kesimpulan. Trihita Karana adalah cara lain untuk
mewakili masyarakat Bali sebagai kultural bukannya politik, ekspresi baru Bali sebagai budaya apolitikisme, mengambil representasi seperti itu dari budaya dan tradisi pada nilai nominal adalah pukulan terakhir bagi analisis hubungan dan proses manusia lingkungan. Dekonstruksi ideologi esensial pengetahuan lokal hanyalah langkah awal dan bukan tujuan akhir dari keterlibatan ilmiah. Namun demikian, ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan analisis transformasi sosial lingkungan di Bali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.